Jadi pada video ini saya akan membahas tentang sejarah komputer hingga komputer sekarang ini. Jadi untuk awal mula dari komputer itu ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Jadi Charles Babbage dia itu bermaksud membuat dia itu menciptakan sebuah mesin yang dapat menghitung tabel angka. Dia itu mesinnya bertenaga uap. Mesinnya itu diberi nama Difference Engine Zero yang digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Untuk sejarahnya, sejarah komputer dia itu saya akan bahas dari generasi pertama yang dimulai pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Jadi komputer generasi pertama dia itu cirinya dia itu mempunyai fisik yang sangat besar. Terus dengan fisik yang besar itu dia juga memerlukan arus listrik yang besar pula. Eh, Terus komponen yang digunakan pada generasi pertama yaitu hampa berupa tabung hampa udara yang programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data itu dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Untuk generasi selanjutnya yaitu generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Di sini mulai ada perkembangan di komputer generasi kedua, dia itu menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil dari generasi sebelumnya yaitu tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori yang dimiliki oleh generasi kedua dia itu cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat dari generasi pertama. Dia itu di generasi ini dia juga itu sudah memiliki kemampuan yaitu real time dan time sharing. Untuk penyimpanannya dia itu masih sama yaitu magnetic disk dan magnetic tape-nya. Tapi dia itu sudah bisa dicabut-cabut atau bisa disebut removable disk. Untuk generasi ketiga, dia itu dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1970. Jadi komputer di generasi ketiga ini dia itu ukurannya sudah lebih kecil lah dari dua generasi sebelumnya. Karena dia itu sudah menggunakan komponen keempat yaitu diberi nama integrated circuit. Jadi dia itu lebih hemat daya lah daripada dua generasi sebelumnya. Untuk proses operasinya, dia itu berjalan lebih cepat dengan kapasitas memori yang lebih besar lagi. Untuk generasi selanjutnya, ada generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an. Jadi komputer pada generasi ini dia itu sudah bisa disebut PC atau personal komputer. Contoh produk yang ada itu contohnya itu adalah Apple generasi kedua. Memori komputernya dia itu sudah berbentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi large scale integration atau bisa disingkat dengan LSI. Dan generasi terakhir kita masuk ke generasi kelima yaitu masa sekarang. Jadi komputer generasi kelima dia itu dipelopori oleh negara Jepang. Dia itu telah menggunakan very large scale atau bisa disingkat VLCI. Terus dia itu dapat memecahkan masalahnya sendiri karena sudah ditenagai dengan AI, kepintaran buatan atau bisa disebut artificial intelligence. Jadi selain itu komputer pada generasi ini dia itu kita bisa memungkinkan kita untuk membuat jenis komputer yang lebih kecil lagi alias laptop.